Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan di mana saja berada. Puji syukur atas segala kebaikan Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Dalam sepanjang 1 bulan yang lalu, bulan Juni, kita bisa dan mampu melewatinya. Dan kita percaya itu semua karena Tuhanlah yang menolong dan memampukan kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau beribadah dan kita masuk di dalam saat teduh. Kita dalam ibadah hari ini terjadi dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Hebat dan Maha Suci. Mari setiap kita bersama-sama dengan sikap hormat, kita sungguh-sungguh menyanyi, memuji nama Tuhan. Suci, suci, suci. Suci, suci, suci. Tuhan Maha Kuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat, kasih serta pertolongan-Mu dalam hidup kami sepanjang bulan Juni yang lalu kami lewati dengan baik. Terima kasih hari ini kami sudah memasuki minggu pertama pada bulan Juli. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing. Dan biarlah Engkau menikmati segala pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mazmur 27 ayat 1 merupakan ayat pembimbing kita sepanjang minggu ini, berkata demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak pelanggaran dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, yang telah menyakiti hati Tuhan. Mari setiap kita bersama-sama secara pribadi kita datang kepada Tuhan, dan biarlah hanya dengan darah Tuhan Yesus itu saja yang akan menebus dan mengampuni dosa-dosa kita. Dihapuskan dosaku.
kepada Tuhan. Berdoalah secara pribadi di dalam hati masing-masing. Bapa yang penuh kasih, dengan kerendahan hati kami datang ke hadirat-Mu, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami sadar, seringkali kami lalai dari segala perintah-Mu. Seringkali kami memberontak, bahkan juga melukai hati Tuhan, dan juga melukai hati sesama kami. Biarlah dengan belas kasih-Mu mengampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon. Amin. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Dengarkan berita anugerah dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita membaca bacaan bertanggapan dari kitab Roma pasal 9 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan. Yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Persembahan pujian Rejoice Combined Choir. To
Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema kasih yang tidak terbantahkan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Boy. Kita siapkan hati kita dengan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa atas hidup kita. Kita boleh berada di awal bulan Juli pada kesempatan ini. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang luar biasa itu. Dan pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membahas satu tema, yaitu kasih yang tak terbantahkan. Kasih yang tak terbantahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita lebih jauh masuk di dalam pembahasan firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan indah ini. Kembali Tuhan menghadirkan kami di dalam ibadah ini. Sekalipun di dalam ibadah ini kami masih tetap berada di rumah, tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan tetap akan selalu ada kami rasakan. Itulah sebabnya ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah ini kami memohon kuasa dan urapan-Mu, pengertian, iluminasi daripada Tuhan untuk mengerti dan memahami firman Tuhan yang akan kami renungkan pada kesempatan ini. Berbicara kepada kami Bapa, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman. Haleluya, amin. Kasih yang tak terbantahkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sekilas kita mencermati tema ini, kasih yang tak terbantahkan. Apanya yang tidak terbantahkan, saudara? Tentu sudah jelas dalam penjelasan sebelumnya, yaitu kasih. Kasih dari siapa? Tentunya kita akan sepakat ini berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah yang mana yang tak terbantahkan, saudara? Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, lewat bacaan kita yang sudah kita baca melalui liturgos tadi, itu secara tidak langsung sedang mengulas tentang kasih yang tak terbantahkan. Mari kita simak, saudara-saudara. Kasih yang tak terbantahkan itu berbicara tentang pilihan Allah atau election atas umat yang akan diselamatkan. Siapa umat pilihan Allah itu? Tidak lain adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, seperti yang dikatakan oleh Efesus pasal 1 ayat 4a dan 5. Dikatakan demikian, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadikan anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang doktrin pilihan, konsep ini memang sulit untuk dipahami secara akal. Seolah-olah Allah tidak adil, karena ada yang dipilih, ada pula yang tidak
dipilih, saudara. Konsep doktrin ini pun telah melahirkan pro dan kontra, dan kita tidak akan membahas pro dan kontranya. Yang akan kita bahas apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang umat pilihannya, saudara. Saudara, kalau konsep pilihan itu ditakar menurut ukuran penilaian manusia, untung rugi, maka bisa saja akan terjadi rugi atau untung, adil atau tidak adil. Tetapi kalau konsep pilihan itu ditakar menurut ukuran penilaian Allah, siapakah yang berhak mengatakan Allah tidak adil? Allah adalah pemilik segala ciptaannya. Ia menjadikan segala sesuatu, termasuk manusia, saudara dan saya. Jika Allah memilih kita dari sekian banyak orang untuk diselamatkan, itu adalah hak dan kedaulatan Tuhan. Kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya. Dalam bagian sebelumnya, Roma 9 ayat 7 sampai dengan 13, Paulus telah mengajarkan tentang kedaulatan Allah dalam memilih. Kemudian Roma 9 ayat 14 sampai dengan ayat 18, di situ dikatakan Allah memilih siapa saja yang dikehendaki. Tindakan ini bukanlah sebuah ketidakadilan. Roma 9 ayat 14 sampai dengan 18 kita baca. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Ayat 16. Jadi hal itu tidak tergantung kepada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayat 17. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasukkan di seluruh bumi. Perhatikan baik-baik dan cermati ayat 18. Di situ dikatakan, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya. Ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, inilah kedaulatan Allah dalam memilih umatnya, saudara dan saya. Dan dalam konsep Allah, keadilan bukan sama rata, sama rasa. Dan ketika kita mengharuskan Allah untuk memilih semua orang tanpa perkecualian, justru merupakan sebuah ketidakadilan terhadap Allah. Tindakan ini merampas hak milik Allah. Jadi yang pertama, kasih yang tak terbantahkan bagi kita orang percaya adalah Allah memilih kita berdasarkan kehendaknya. Saya ulangi lagi, Allah memilih kita berdasarkan kehendaknya. Artinya saudara-saudara, tidak ada intervensi dari siapapun ketika Allah memilih umatnya, saudara dan saya, untuk menjadi umat kepunyaannya. Memang sebagian orang mungkin tidak setuju dengan konsep di atas, karena Allah seolah-olah bertindak sewenang-wenang, pilih kasih, saudara. Tetapi ketidaksetujuan ini sudah diantisipasi di ayat 19 dan ayat yang ke-20. Dikatakan, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya, sebab siapakah yang menentang kehendak Allah? Ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Saudara-saudara, pernyataan Allah melalui ayat di atas ingin memberikan penegasan bahwa Allah bukan hanya memilih, tetapi pilihan itu bersifat pasti. Tidak ada seorang pun yang dapat melawan kehendak Allah. Segala sesuatu akan terjadi seperti yang Allah sudah rencanakan. Menarik saudara-saudara di bagian ini untuk lebih memudahkan pemahaman dan pengertian kita. Tulisan Rasul Paulus ini memakai analogi. Analoginya itu di dalam ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ayat 21, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpalan yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Saudara-saudara, bagian ini untuk memperjelas poin di atas, bahwa kedaulatan Allah, Sang Penjunan, yaitu Allah, Ia memiliki hak,
exousia, dalam bahasa literalnya otoritas atas setiap tanah liat yang ada di tangannya. Allah memiliki kebebasan untuk membentuk suatu tanah liat menjadi bejana apapun yang ia inginkan. Bahkan Allah berhak menggunakan gumpalan tanah yang sama untuk membentuk dua bagian bejana yang berbeda. Artinya apa, saudara-saudara? Jika Allah adalah pencipta, maka dia berhak melakukan apapun tanpa berkonsultasi dengan ciptaannya. Adalah sebuah kesalahan apabila seseorang mengakui Allah sebagai pencipta yang berdaulat, namun orang yang sama mencoba mengatur Allah dalam menjalankan alam semesta ini. Saudara-saudara, contoh yang baik dari Ayub tentang ketundukan terhadap kedaulatan Allah. Di tengah-tengah semua tragedi dan musibah yang dialami oleh Ayub, selama bertahun-tahun, Ayub tetap memberi ruang gerak seluas-luasnya bagi Allah. Ayub mengakui bahwa Allah lah yang memberi, Allah pula yang berhak untuk mengambilnya kembali. Ayub 1 ayat 21. Manusia harus siap menerima apapun dari Allah, yang baik maupun yang buruk. Ayub 2 ayat 10. Bahkan ia tidak ragu-ragu untuk mengakui apabila ia merampas siapa yang menghalanginya, siapa yang akan menegurnya, apa yang akan dilakukannya. Inilah kedaulatan Allah atas ciptaannya. Inilah kedaulatan Tuhan atas umat pilihannya. Beberapa penjelasan Alkitab berkaitan dengan konsep pilihan ini, saudara-saudara. Bisa kita membaca atau melihat sejarah Nuh, saudara-saudara. Nuh hidup di dunia yang rusak. Nuh hidup di dunia yang jahat, penuh dengan dosa. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kejadian 6 ayat 8. Nuh dan keluarganya diselamatkan dari air bah karena Allah memilih mereka dan menyelamatkan mereka oleh kasih karunia. Itu adalah konsep pilihan. Kita membaca tentang Abraham yang dipanggil keluar dari Ur Kasdim, salah satu kota yang paling banyak berhalanya di dunia purba, saudara. Allah memanggil Abraham keluar dari penyembahan berhala itu dan menyelamatkannya dan membuat dirinya suatu bangsa yang besar. Itu juga adalah konsep pemilihan, saudara. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru kita membaca tentang kedaulatan Allah, anugerah Allah. Saudara bisa membaca dalam Efesus pasal 1 ayat 5, ayat 9 dan 10, saudara-saudara. Silakan Bapak Ibu bisa membacanya di rumah. Tetapi kita akan berfokus kepada 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai dengan 14, saudara-saudara. Kita akan membaca, dikatakan demikian. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan di dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara kekasih-kekasih Tuhan, Allah memilih, Allah memanggil berdasarkan kehendak dan kedaulatannya. Tidak peduli siapa dan bagaimana keadaan kita, pilihannya tidak tergantung apa kata orang, tetapi semata-mata karena anugerahnya. Poinnya apa, saudara-saudara? Poinnya yang hendak saya mau sampaikan di sini adalah kita bersyukur kepada Allah karena Allah boleh berkenan memilih kita dari sekian banyak orang menjadi umat kepunyaannya. Saudara-saudara, apakah kita sadar bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah? Umat yang sudah dipilih oleh Allah, saudara. Yang kedua, tidak ada satu kekuatan apapun di dunia ini yang bisa membatalkan pilihan Allah atas kita. Sekali pilihan itu jatuh kepada kita, itu akan tetap sampai selama-lamanya. Katakan amin, saudara. Amin. Itulah kasih yang tak terbantahkan. Yang ketiga, jika kita sadar bahwa kita adalah umat pilihan, itu berarti saudara dan saya adalah umat yang spesial di mata Tuhan. Bukankah Alkitab berkata kita adalah biji mata Tuhan? Karena kita adalah biji mata Tuhan, itu berarti perlindungan, pemeliharaan Tuhan, kasih sayang Tuhan akan selalu kita rasakan di dalam kehidupan ini. Amin, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk cinta kasih Tuhan yang luar biasa ini, saudara-saudara.
Siapakah aku ini? Siapakah aku ini menjadi biji mata Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Kita nyanyikan sama-sama pujian ini, saudara-saudara. Saya pikir kita mengerti lagu ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain memuji, menyembah Engkau? Haleluya. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, setelah kita mengerti Allah memilih kita berdasarkan kehendak-Nya, pertanyaannya adalah, apa sih sebenarnya tujuan Allah memilih kita? Dan yang kedua kita akan bahas, tujuan Allah memilih kita. Tujuan Allah memilih kita, apakah ada sesuatu yang istimewa di dalam diri kita? Saudara, sesungguhnya tidak ada yang istimewa dalam diri kita. Allah memilih kita semata-mata karena anugerah-Nya semata. Coba kita perhatikan ketika Allah menjadikan manusia pertama, kemudian menempatkan mereka di Taman Eden, saudara-saudara. Kemudian mereka jatuh dosa. Pada saat itu, kalau Allah ingin membinasakan, Allah ingin menghabisi mereka, bisa saja hingga sekarang ini. Kalau Allah mau membinasakan kita, Allah juga bisa melakukan itu. Namun firman-Nya berkata, Allah masih sabar. Tentu ada waktu yang tepat sesuai dengan kehendak-Nya, saudara. Kesabaran Allah masih ada. Karena menunggu setiap orang yang berdosa untuk sadar dan bertobat, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-22 dikatakan. Jadi kalau untuk menunjukkan murka-Nya dan menyatakan kuasa-Nya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaan-Nya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Artinya apa? Allah masih menunggu dengan sabar setiap orang untuk sadar dan bertobat, saudara-saudara. Jadi tujuan Allah memilih kita bukan untuk memuaskan oknum pribadi tertentu, tetapi Allah memilih kita sesungguhnya untuk kepentingan diri-Nya sendiri. Ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaan-Nya atas benda-benda belas kasihan-Nya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan-Nya, yaitu kita yang telah dipanggil-Nya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa di antara semua manusia yang berdosa, Allah sejak semula telah memilih kita untuk diselamatkan. Bukan karena jasa dan kebaikan kita, bukan pula karena talenta dan kelebihan kita. Semua karena anugerah-Nya yang tidak dapat ditolak. Semua karena kasih-Nya yang tidak dapat dibantah.
Soli Deo Gloria. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, respon atas pilihan Allah. Kita membaca dalam Roma 9 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 dikatakan demikian. Justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, ayat 24, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Saudara, ayat ini ingin kembali mau menegaskan bahwa Allah memilih kita berdasarkan kedaulatan dan tujuan mulia bagi dirinya sendiri. Itu sebabnya respon yang terbaik bagi kita adalah meminta kepada Allah agar kita tetap dikuatkan mengiring Tuhan. Meminta kepada Allah agar kita hidup menjadi berkat. Meminta kepada Allah agar kita dimampukan untuk melakukan firman, kemudian memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan, saudara. Efesus 2 ayat 8 dan 10 berkata demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. 2 Korintus 9 ayat 10 berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara-saudara, itu sebabnya kita bisa mengerjakan ini itu. Kita bisa melakukan ini itu. Melakukan dan berbuat sesuatu yang baik bagi sesama. Karena sesungguhnya Allah lah yang mendorong kita untuk mengerjakannya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, bersyukurlah jika Tuhan masih memakai kita. Bersyukurlah jika Tuhan masih memberkati kita, saudara. Jadi respon terbaik bagi kita, umat pilihannya, satu kata, bersyukur. Bersyukur. Katakan di samping kiri kanan saudara, bersyukur kepada Allah atas anugerah Tuhan yang luar biasa ini. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersama-sama bersyukur Bapak Ibu Saudara-saudara. Respon yang terbaik atas pilihan Tuhan atas kita adalah bersyukur. Bersyukur, naikkan syukurmu kepada Allah atas anugerah besar yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Allah memilih engkau, menyelamatkan engkau, mewarisi kerajaan sorga yang indah dan mulia. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kornya saja bersyukur, bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Saudara-saudara, inilah bentuk kasih Allah yang tak terbantahkan untuk saudara dan saya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kembali lagi firman-Mu datang kepada kami, mengingatkan kami atas anugerah yang luar biasa atas hidup kami. Dari sekian banyak orang, Tuhan menyelamatkan kami, memilih kami. Kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan sudah berikan. Biarlah ya Tuhan dalam meresponi anugerah keselamatan yang sudah Tuhan beri, anugerah pilihan atas diri kami untuk diselamatkan,
sebagai orang-orang yang mengasihi-Mu, biarlah hidup seperti yang Tuhan inginkan. Hidup yang seperti yang Tuhan harapkan. Kami ingin melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kami. Terima kasih atas firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dan patrikan firman Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas anugerah pilihan-Mu atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami menaikkan doa syukur ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama orang percaya di segala tempat di sepanjang zaman. Kita akan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus ini, saya akan membacakan titah perjamuan kudus bagi saudara dan saya yang terambil di dalam 1 Korintus 11 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32 berkata demikian. Mulai dari ayat yang ke-26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Ayat 27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Demikian titah perjamuan kudus sudah saya bacakan bagi kita semua. Berdasarkan titah perjamuan kudus ini, hal yang sangat mendasar yang harus kita lakukan adalah mohon pengampunan dari Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang sudah kita lakukan, ada kecemaran yang kita sudah buat dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan sendiri. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya sesuai dengan tata dan peraturan Sinode Gereja Santapan Rohani Indonesia, yang dapat mengikuti perjamuan kudus adalah mereka yang sudah dibaptis dan sudah disidi. Untuk itu kepada Bapak Ibu Saudara yang belum dibaptis atau belum disidi, dimohon untuk tidak mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lebih jauh masuk di dalam persiapan perjamuan kudus ini sembari kita bernyanyi pujian di Bukit Golgota. Kita mempersiapkan hati kita. Di Bukit Golgota nampaklah salib-Mu, matahari bersuramlah. Yesus anak Allah meninggalkan surga, mati bagiku yang berdosa. Katakan, maka ku tinggikan salibnya. Maka ku tinggikan Ya Yesus Tuhan, salibnya. ini kami ya Allah. Sampai bertemu dengan Bapa.
silakan musik saja secara lembut melantunkan pujian ini. Masing-masing kita datang kepada Tuhan, datang menghadap hadirat-Nya untuk mengakui segala kealpaan kita, untuk mengakui segala kelemahan dan keberdosaan kita di hadapan-Nya. Biarlah ketika kita mengenang peristiwa Kalvari ini, kita mengenangnya dengan hati yang kudus dan suci, karena Tuhan sudah menyucikan serta menguduskan kita, melayakkan kita sebagaimana firman-Nya yang sudah jelas bagaimana kami harus mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Selidikilah hatimu, saudara-saudaraku. Selidikilah hatimu. Minta kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyingkapkan hal apapun dalam hidupmu. Akui segala keberdosaanmu dan kelemahanmu di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, ini kami. Kami sadar bahwa kami manusia yang banyak melakukan kecemaran, melakukan hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Tutur kata kami, tingkah laku kami, perbuatan-perbuatan kami yang telah mendukakan hati sesama kami, terlebih lagi mendukakan hati Tuhan. Kami akui di hadapan-Mu ya Allah. Kami akui segala kelemahan kami. Kami akui segala keberdosaan kami. Kuduskan kami, sucikan kami, layakkan kami ya Tuhan, untuk mengenang peristiwa Kalvari pada kesempatan indah ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk mengikuti perjamuan kudus pada saat ini. Yang siap mengikuti perjamuan kudus sama-sama katakan amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang telah siap untuk mengikuti perjamuan kudus, mari ambil roti dan angkatlah sejajar dengan bahumu. Dengarkanlah sabda firman-Nya berkata demikian. Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan penuh rasa syukur, mari kita menerima dan memakan roti ini. Anggur atau cawan, angkatlah sejajar dengan bahumu, dan dengarkanlah sabda firman-Nya berkata demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya untuk menjadi peringatan akan aku. Dengan iman dan penuh rasa syukur, mari kita menerima dan meminum cawan ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Sebagai ungkapan syukur dan kasih kita kepada Tuhan, mari setiap kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, sambil kita menyanyi pujian, tambahlah kasihku akan Tuhan. Oh, dengarkan
Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini bisa berguna bagi pertumbuhan gereja-Mu di tempat ini. Engkau berkati setiap jemaat yang sudah memberi maupun juga yang belum sempat memberi. Kiranya kasih setia-Mu senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan untuk kasih dan anugerahnya yang luar biasa. Kesempatan bagi kita masih diperkenankan untuk mengenang peristiwa Kalvari, sakramen perjamuan kudus. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan cintamu bagi kami. Kami masih Tuhan perkenankan untuk mengenang peristiwa Kalvari melalui sakramen perjamuan kudus ini. Terpujilah namamu ya Bapa. Kasih sayang Tuhan nyata dalam hidup kami. Dan Engkau terus teguhkan iman percaya kami. Tolong kami senantiasa untuk menjalani hari-hari di depan. Tetap bersama Tuhan, hidup berserah hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan menjadi pemimpin dan pandu atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dan pada kesempatan baik ini ya Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan untuk persoalan-persoalan yang dialami oleh bangsa dan negara kami. Kami terus menyerahkan bangsa kami di dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Secara khusus dalam penanganan COVID-19 ini, kami mohon Tuhan akan campur tangan supaya persoalan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi, ketidaktaatan dari anak bangsa ini dalam menghadapi COVID ini ya Tuhan, sehingga tren COVID ini semakin meningkat. Kami memohon Tuhan, insafkan mereka, sadarkan mereka, biarlah mereka boleh mengikuti dengan kesetiaan yang sungguh protap dari pemerintah, sehingga penularan tidak semakin meluas. Itu sebabnya Tuhan, kami serahkan hal ini di dalam tangan Tuhan. Demikian juga kami datang berdoa ya Allah, untuk gereja-gereja yang tidak lama lagi akan menghadapi ibadah secara komunal. Kami mohon Tuhan juga akan menolong para majelis yang ada. Tuhan juga akan memberikan kesiapan sidang jemaat, sehingga benar mereka dengan kedisiplinan yang tinggi, mereka sungguh-sungguh mau bertanggung jawab dan bersiap sedia untuk mengikuti protap yang sudah disepakati dan akan dilaksanakan, sehingga ibadah komunal nanti akan dapat berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan hal ini di dalam tangan Tuhan. Engkau Bapa yang akan menolong, Engkau Tuhan yang akan campur tangan. Semua boleh berjalan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian kami datang berdoa, menyerahkan untuk sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah ya Tuhan. Engkau tahu pergumulan mereka, Engkau tahu masalah yang mereka alami, Engkau tahu persoalan-persoalan dalam keluarga, dalam rumah tangga Tuhan. Kami serahkan mereka di dalam tangan-Mu. Engkau ya Bapa yang akan memimpin, Engkau ya Bapa yang akan menolong, Engkau ya Bapa yang hadir dalam kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dan pulihkan. Kami minta dalam nama Yesus, karena kami percaya tidak ada perkara yang mustahil untuk-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Akhirnya ya Allah, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Hari-hari yang akan kami jalani, kami mohon Tuhan selalu dan senantiasa bersama menyertai kami. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini, seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, serta tuntunan kasih sayang penghiburan dari kuat kuasa Roh Kudus, memimpin, membimbing, menuntun, memelihara, menyertai kita semua, sekarang sampai selamanya. Haleluya. Yang beriman sama-sama katakan amin. 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 Demikian Bapak Ibu Saudara, ibadah selesai. Kita percaya bahwa berkat Tuhan telah kita terima dan telah kita rasakan. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Shalom.